warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Salam dari TIF 4D. Kali ini saya akan melanjutkan tentang sistem operasi, yaitu algoritma CPU. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma yang ketiga, yaitu priority scheduling, non-frame time, dan frame time. Yang keempat yang ada row robin, RR, FCFS. Yang ke B-nya round robin, non frame 10 dan frame 10. Nah, untuk non frame 10 priority scheduling, yaitu setiap proses diberikan prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi harus dijalankan terlebih dahulu dan seterusnya. Yang kedua, proses dengan prioritas yang sama dijalankan berdasarkan first come first served. Yang ketiga, prioritas dapat diputuskan berdasarkan persyaratan memori, persyaratan waktu, atau persyaratan sumber daya lainnya. Nah, untuk contoh, gambarkan getCard dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT proses dengan non-frame time priority scheduling. Nah, di sini ada tabelnya, yaitu proses 1, 2, 3, 4, dan 5, juga ada article time atau AT, bootstrap atau BT, dan priority. Nah, untuk langsung aja kita masuk ke getCard-nya. Nah, di sini P1, kita lihat P1 memiliki bootstrap-nya itu 12 dan priority-nya 2. Nah, dari antrian 0 sampai 2 itu P1-nya sudah diproses dan langsung masuk ke P2. Nah, di P2 dan P1, di sini kita lihat bahwa priority-nya lebih kecil P1 daripada P2, maka P1 diproses terlebih dahulu. Nah, dan untuk selanjutnya pada waktu ketiga P3 diproses terlebih dahulu daripada P2 dan P1. Nah, di sini bootstrap P2-nya, maksudnya P1-nya berkurang karena dia dari 2 ke 3 itu dikurang 1. Nah, pada waktu kelima P3-nya diproses karena dia memiliki prioritasnya lebih tinggi atau lebih kecil. Nah, diproses lebih dahulu daripada P4, P2, dan P1. Nah, pada waktu ke P4 pada waktu ke-8 P4 diproses terlebih dahulu dan sampai waktu ke P9. Pada P9 di sini waktu tunggunya berkurang 1 dari 8 ke 9, jadinya bootstrap-nya 4 P4 itu jadinya 1. Nah, karena ini dia memiliki priority yang paling kecil, maka dia diproses terlebih dahulu. Nah, pada waktu ke-10, nah sini dilihat bahwa P1 memiliki priority yaitu 2, P2 juga 2, P5 juga 2. Karena ini datang terlebih dahulu, maka P1-nya diproses terlebih dahulu. Nah, pada waktu ke-19, P1-nya sudah selesai diproses. Nah, selanjutnya P2-nya diproses sampai waktu ke-27. Nah, pada waktu ke-27, P5-nya yang diproses sampai waktu ke-28. Pada waktu ke-28, P5 selesai diproses. Nah, untuk waktu tunggunya, P1-nya itu 10 dikurang 3 sama dengan 7. Nah, sini kita lihat nilainya itu 10 dan waktu tunggunya itu 3. Waktu tunggunya 3
maka dia 7. Nah, untuk P2-nya yaitu 19 dikurang dengan 2, jadinya 17. Untuk P3 yaitu 0. Untuk P4-nya yaitu 8 dikurang 5, jadinya 3. Untuk P5-nya 27 dikurang 9, jadinya 18. Nah, untuk jumlahnya yaitu 45. Nah, untuk rata-rata waktu tunggunya atau WT yaitu 45 dibagi 5 sama dengan 9 satuan waktu. Nah, ini adalah hasil dari algoritma yang pertama tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke primitive priority scheduling. Nah, di sini setiap proses diberikan prioritas. Proses dengan prioritas tertinggi harus dijalankan terlebih dahulu dan seterusnya. Proses dengan prioritas yang sama dijalankan berdasarkan Viscom Flash Server. Prioritas dapat diputuskan berdasarkan persyaratan memori, persyaratan waktu, atau persyaratan sumber daya lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat contoh menggambarkan get card dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau WT proses dengan preemptive priority scheduling. Nah, langsung saja. Nah, di sini P1-nya yaitu memiliki boost time-nya yaitu 12 dan priority-nya yaitu 2. Nah, pada waktu tunggu 0, P1-nya diproses sampai waktu kedua, pada antrian kedua. Pada antrian kedua, P1-nya sudah selesai diproses. Nah, selanjutnya pada waktu antrian kedua, P2-nya diproses. P2-nya diproses. Karena di sini 0 sampai 2 itu 2, maka 12 dikurang 2 sama dengan 10. Nah, jadinya P2-nya diproses terlebih dahulu daripada P1. Nah, pada waktu ketiga atau antrian ketiga, P2 sudah selesai diproses. Selanjutnya masuk ke P3. Pada antrian ketiga, P3 yang diproses karena memiliki priority yang paling kecil antara P2 dan P1. Pada waktu antrian kelima, P3 sudah selesai diproses. Selanjutnya P4 dengan priority 1 diproses terlebih dahulu daripada P3, P2, dan P1. Nah, pada waktu kelima ini, P3-nya yang memiliki boost time yaitu 5 menjadi 3 karena dari 3 ke 5 memiliki 2 dikurang 2, maka di sini di 3. Nah, pada waktu ke-7 P4-nya sudah selesai diproses, maka selanjutnya diproses yaitu P3. P3 memiliki priority 1 diproses terlebih dahulu daripada P2 dan P1. Pada waktu ke-9 di sini dilihat bahwa priority P3 lebih kecil daripada P5 dan P2, maka dia diproses terlebih dahulu sampai waktu ke-10 P3-nya selesai diproses. Nah, selanjutnya pada waktu ke-10 P5-nya diproses terlebih dahulu karena dia memiliki priority-nya lebih kecil daripada P2 dan P1. Nah, sampai waktu ke-11 priority-nya P5 sudah selesai diproses. Nah, pada waktu ke-11 saatnya P2 diproses daripada P1 karena dia sama-sama memiliki priority 2 karena ini diproses terlebih dahulu karena dia datang terlebih dahulu. Dan pada waktu ke-18 P1-nya diproses dan pada waktu ke-28 P1-nya sudah selesai diproses. Nah, untuk waktu tunggunya P1 sama dengan 18 dikurang 2 sama dengan 16, P2-nya 11 dikurang 3 sama dengan 8, P3-nya 7 dikurang 5 sama dengan 2, P4-nya sama dengan 0, P5-nya sama dengan 10 dikurang 9 sama dengan 1, jumlahnya itu 27. Dan rata-rata waktu tunggunya itu 27 dibagi 5 sama dengan 4,5 satuan waktu. Nah, untuk round robin first come first served, nah setiap
proses akan diproses sesuai dengan siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagi-bagian yang membuat sisa proses yang belum selesai akan diletakkan di antrian terakhir untuk diproses kembali. Nah, contohnya itu kita membuatkan get card dan tentukan rata-rata waktu tunggunya. Nah, di sini kita dengan menggunakan quantum time 5. Nah, sini cuma kita menggunakan proses sama boost time-nya saja. Nah, langsung aja pada antrian ke 0, P1-nya diproses terlebih dahulu daripada P1, P2, P3, P4, dan P5. Pada waktu kelima, pada antrian kelima, karena di sini 0 sampai 5 ada jumlahnya 5, makanya 12 dikurang 5 sama dengan 7. Karena sisa bagi 7 ini diletakkan di antrian yang terakhir untuk diproses selanjutnya. Nah, selanjutnya diproses yaitu P2 dengan boost time yang ke-8. Nah, pada waktu ke-10 yang diproses selanjutnya yaitu P3. Karena di sini tadi 8 dikurang 5 jadinya 3, maka sisa 3 ini diletakkan di antrian terakhir. Nah, pada waktu ke-15 P4-nya diproses terlebih dahulu daripada P5, P1, dan P2. Nah, pada waktu ke-17 P4-nya sudah selesai diproses. Jadi yang diproses yaitu P5. Nah, pada waktu ke-18 P5-nya sudah selesai diproses. Selanjutnya yang masuk P1. P1 ini yang sisa tadi diproses, maka pada waktu ke-18 gilirannya diproses kembali. Nah, pada waktu ke-27, pada waktu ke-23 P1 sudah selesai diproses. Nah, pada waktu ke-23 ini P2-nya yang diproses. Nah, di sini 7. Nah, di sini P1-nya masih memiliki 2 boost time-nya. Nah, pada waktu ke-27, pada waktu ke-26 P1 diproses, yang sisa bagi tadi, sisa dari proses sebelumnya, sampai ke-28 P1-nya sudah selesai diproses. Nah, untuk waktu tunggunya itu P1 0 ditambah 18 dikurang 5 ditambah 26 dikurang 23 sama dengan 16. Pada P2-nya 5 ditambah 23 dikurang 10 sama dengan 18. Untuk P3-nya 10, untuk P4-nya 5, 15, untuk P5-nya 17. Nah, untuk jumlahnya itu 76. Untuk rata-rata waktu tunggunya itu 76 dikurang 5 sama dengan 15,2 satuan waktu. Nah, untuk yang terakhir yaitu round robin, premtef, dan premtef. Nah, di sini setiap proses akan diproses sesuai dengan siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagi-bagian yang membuat sisa proses yang belum selesai akan diletakkan di antrian terakhir untuk diproses kembali. Proses yang dipilih untuk diproses adalah yang memiliki boost time paling sedikit. Nah, langsung saja. Nah, di sini kita lihat bahwa P1-nya memiliki boost time-nya paling kecil di antara P1, P2, P3, dan P4. Maka dia diproses terlebih dahulu. Nah, pada waktu ke-1 atau antrian yang ke-1, di sini dilihat bahwa P4-nya memiliki boost time-nya paling kecil di antara P3, P2, dan P1. Nah, pada waktu ketiga, yaitu P3 ini diproses karena memiliki boost time-nya lebih kecil dari antara P1 dan P2. Nah, sampai waktu ke-8 P3 sudah selesai diproses. Nah, selanjutnya yaitu pada waktu ke-8 P4-nya diproses terlebih dahulu karena memiliki boost time lebih kecil daripada P1. Nah, di
sini dilihat bahwa pada waktu ke-13 di sini P2-nya masih memiliki bootstrap yaitu 3 karena sisa dari proses sebelumnya. Nah, pada proses ke-13 ini P2-nya diproses kembali sampai waktu ke-16. Nah, pada waktu ke-16 P1-nya sudah selesai P2 sudah selesai diproses, selanjutnya yang diproses yaitu P1. Nah, di sini 12 diproses sampai ke 21. Pada waktu ke-21 ini P1-nya masih memiliki 7 bootstrap. Nah, pada waktu ke-27, pada waktu ke-26 P1-nya diproses kembali dari sisa proses sebelumnya sampai waktu ke-28. Nah, untuk waktu tunggunya yaitu P1-nya 16, P2-nya 8, P3-nya 3, P4-nya 1, P5-nya 0. Nah, untuk jumlahnya itu 28. Rata-rata waktu tunggunya yaitu 28 dibagi 5 sama dengan 5,6 satuan waktu. Nah, itulah penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.